Keikutsertaan Bagustaka dan Bagussinga dalam penyerbuan ke Batavia bermula ketika Sultan Agung memerintahkan Patih Mataram Tumenggung Singaranu untuk memanggil dua mantri Domas, Bagustaka dan Bagussinga, ke istana. Mereka berdua diwajibkan bergabung dalam pasukan Laut Mataram di bawah komando Panembahan Purbaya. Ada dua jalur yang ditempuh. Untuk jalur laut dipimpin oleh Panembahan Purbaya, sementara untuk jalur darat dipimpin oleh Mandurareja. Hal itu sesuai dengan naskah Babat Begelen dan sejarah ringkas Banyu Urip. Adapun cerita tentang peperangan dengan pasukan VOC di Batavia terekam dalam kisah berikut ini. Wiralodra dan Singapati menyerang menggunakan jalur laut di bawah pimpinan Panembahan Purbaya. Perintah Kanjeng Sultan Agung harus dipatuhi. Pantang pulang sebelum menang. Mukti atau mati. Mereka semua harus berjuang sampai mati. Terlebih Wiralodra dan Singapati mendapatkan titah langsung dari Sultan Agung untuk menyerang Batavia. Mereka akan berjuang keras walaupun harus mati di tangan musuh. Maka berlayarlah pasukan menuju Batavia. Pasukan yang melewati jalur darat lebih awal tiba di tujuan. Mereka langsung berperang. Pasukan Panembahan Purbaya yang baru datang disambut dengan serangan senapan dari serdadu Batavia. Pasukan Purbaya melawannya dan menembakkan meriam hingga meluluh lantakan benteng Batavia. Tembok runtuh, serdadu Batavia panik, sedang ramai-ramainya berperang. Tiba-tiba seorang utusan Sultan Agung memerintahkan prajurit Mataram mundur. Mundurnya Mandurareja karena dianggap gagal, sebagai akibatnya mendapatkan hukuman mati. Ia dihukum mati ketika dalam perjalanan, tepatnya di Kaliwungu. Karena itu Panembahan Purbaya pun mundur, tidak bersedia berperang lagi melawan serdadu Batavia. Panembahan Purbaya merasa bersalah karena kegagalannya mengemban tugas. Kisah Wiralodra setelah penyerbuan yang gagal dapat dilihat dalam naskah karya Pangeran Wangsakerta, di samping naskah Babat Begelen.
Dalam naskah Pangeran Wangsakerta disebutkan bahwa ada pasukan yang dipimpin Senopati Wiralodra dari Bagelen yang tidak kembali ke Mataram karena mendapat tugas untuk menjaga perbatasan kerajaan Cirebon setelah peperangan itu, atau Bandar Indramayu, dari kemungkinan serangan pasukan VOC dan Banten. Adapun bala tentara Mataram dari Bagelen yang dipimpin oleh Senapati Wiralodra tidak kembali. Mereka oleh Sultan Agung diperintahkan menjaga di perbatasan sebelah barat wilayah kerajaan Cirebon, sebab daerah itu berbatasan dengan wilayah yang telah dikuasai VOC serta anak buahnya yang orang Banten dengan bala tentaranya yang memusuhi Mataram dan Cirebon. Senapati Wiralodra selanjutnya menjadi Adipati Indramayu. Pasukan Bagelen di bawah pimpinan Tumenggung Wiralodra lama-kelamaan banyak yang menikah dengan penduduk sekitar. Adapun Wiralodra dianggap sebagai adipati pertama di Indramayu. Pada naskah Babat Bagelen, kisah Wiralodra dan adiknya Singapati setelah gagal mengalahkan pasukan VOC di Batavia dapat dilihat dari cerita berikut ini. Mengetahui Temenggung Mandunareja dihukum mati karena gagal mengemban tugas, Wiralodra menyampaikan kepada adiknya Singapati untuk tidak akan kembali ke Mataram. Mereka menyadari jika gugur di medan tempur itu lebih baik daripada mundur, karena akan terus dikenang oleh anak keturunan. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Wiralodra memerintahkan adiknya Singapati untuk pulang ke Mataram, membawa pusaka si Pelus, si Tracak, pusaka Pebunden, dan keris Kanjeng Kiai Panubiro khas Banyuurip. Atas saran rakanya, Singapati pun pulang ke Mataram dan tetaplah berhubungan baik dengan Kanjeng Sultan Agung. Sementara Wiralodra tinggal di wilayah pesisir Batavia, hanya berbekal pusaka keris Ki Pengkelung dan si Kerok Batok. Di pesisir, Wiralodra berprofesi sebagai pedagang. Mereka berpeluk tangis sebelum akhirnya berpisah untuk selama-lamanya. Singapati berjalan seorang diri ke arah timur. Tiba di Semarang disambut oleh para prajurit. Mereka semua bergegas pulang menuju Mataram.
Kemudian Singapati pulang ke desa Ngandong. Di kampung halamannya inilah Singapati begitu berwibawa. Ia memiliki seorang anak yang sangat pandai bernama Wangsa Negara. Putranya kelak menggantikan dirinya. Di tangan putranya inilah dusun Ngandong semakin berkembang pesat karena jasa ayahnya. Putranya diangkat oleh Susuhunan Mataram menjadi Tumenggung. Isi naskah Wangsakerta berbeda dengan isi naskah Babadramayu yang menyatakan bahwa kedatangan Wiralodra ke Indramayu adalah untuk memenuhi mimpi gaib atau wangsit berkaitan dengan pembukaan daerah yang kelak akan diwariskan kepada cucu-cucunya. Sementara menurut naskah Babat Bagelen dan buku sejarah ringkas Banyu Urip, alasan Wiralodra tidak kembali ke kota Raja Mataram karena malu pasukannya tidak berhasil menaklukkan benteng POC di Batavia. Wiralodra di satu sisi juga takut menghadapi murka sang Raja Mataram yang memang telah menempatkan tindakan tegas pada pasukan yang gagal saat penyerangan pertama pada tahun 1698. Sementara di sisi lain kecewa atas kebijakan sang Raja Mataram yang memberi hukuman terhadap Kiai Adipati Mandurareja pada tahun 1628. Wiralodra kemudian meminta adiknya Singapati untuk pulang dan mengabdi ke Mataram. Wiralodra kemudian membagi beberapa pusaka peninggalan leluhur Banyu Urip, di antaranya keris Ki Panubiru, Ki Pelus, Ki Bengkelung, Ki Krok Batok, Si Tracak, dan pusaka Pepunden. Alasan Wiralodra tidak kembali ke Mataram disebabkan ketidakcocokan Wiralodra dengan sikap Sultan Agung. Itu terlihat sejak peristiwa sayembara atau pendadaran prajurit dengan cara mengalahkan banteng jantan peliharaan sang Sultan Agung yang mengamuk. Saat itu Wiralodra menghadapi banteng dengan melakukan pelembuhan secara cepat dan efektif. Dalam naskah Babat Bagelen menuliskan Wiralodra hanya menggunakan tangan kosong dan langsung menempeleng kepala banteng yang mengakibatkan kepala banteng pecah dan langsung mati. Hal tersebut tidak menyenangkan hati sang Prabu. Nah, para pendengar roman sejarah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tunggu kelanjutnya hanya di channel Roman Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Roman Sejarah.